Halo Sobat Investor, selamat datang di Saham Hangat, buat investor semangat. Tempat belajar investasi saham. Bersama saya, Maman yang keren, ramah, baik hati dan tidak sombong. Hari ini Maman akan membahas salah satu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Emiten pelayaran yang gencar ekspansi dengan menambah kapal baru, laba naik 180%. Sobat investor, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Karena dalam berinvestasi, apalagi investasi saham, penting bagi kita sebagai investor, untuk memahami saham yang akan kita beli. Seperti fundamental perusahaannya, bisnis apa yang dijalani, dan manajemen perusahaan yang mumpuni. Tentunya, agar investasi kita, dapat memperoleh return yang menguntungkan di masa yang akan datang. Maman udah nggak sabar, pasti sangat seru untuk kita bahas. Langsung saja kita cek untuk lebih jelasnya. Mari kita lihat terlebih dahulu profil perusahaannya. Di awal berdirinya, perusahaan menyediakan layanan yang mencakup pengangkutan komoditas batu bara, iron ore, gipsum, pasir dan wood chip. Seiring dengan perkembangannya, perusahaan melakukan diversifikasi produk, diantaranya penambahan biji besi olahan atau spon rotary kiln atau SRK dan wood pellets. Ini dia sobat investor, armada dari perusahaan. Mari kita bahas. Pertama, kapal tongkang atau barges. Total armada 33. Kapal ini digunakan untuk pengangkutan komoditas curah. Kedua, kapal tunda atau tugboats. Total armada 38. Kapal ini digunakan untuk pengangkutan komoditas curah. Dan yang terakhir, crane barge. Total armada 3, memiliki kapasitas sebesar 18.000 sampai dengan 24.000 mt per hari yang digunakan untuk jasa pengangkutan transshipment. Bagaimana sobat investor, sudah tahu belum apa nama perusahaannya? Kalau belum, terus simak pembahasannya, jangan sampai terlewatkan. Selanjutnya, kita akan membahas kinerja keuangan perusahaan. Dari sisi laporan laba rugi, perusahaan membukukan peningkatan kinerja pada kuartal 3 tahun 2022. Pendapatan dan laba bersih perseroan tercatat naik hingga akhir September tahun 2022. Perusahaan tercatat membukukan pendapatan bersih senilai 45,62 juta dolar Amerika hingga kuartal 3 tahun 2022. Penjualan bersih naik 50,41% dibandingkan kuartal 3 tahun 2021, yang sebesar 30,33 juta dolar Amerika. Laba bersih perusahaan juga tercatat naik 180% dari 3,42 juta dolar Amerika di kuartal 3 tahun 2021, menjadi 9,59 juta dolar Amerika di kuartal 3 tahun 2022. Dari sisi neraca keuangan, hingga akhir kuartal 3 tahun 2022, perusahaan mencatatkan peningkatan jumlah aset menjadi 105 juta dolar Amerika, dari 99 juta dolar Amerika di akhir tahun 2021. Sementara itu, total liabilitas perusahaan tercatat turun menjadi 20 juta dolar Amerika di akhir September tahun 2022, dari 22 juta dolar Amerika di akhir Desember tahun 2021. Jumlah ekuitas perusahaan naik dari 77 juta dolar Amerika di tanggal 31 Desember tahun 2021, menjadi 85 juta dolar Amerika di tanggal 30 September tahun 2022. Sobat investor, berapa realisasi penjualan dan labanya sampai akhir tahun 2022? Apakah bisa melampaui tahun 2021? Selanjutnya, kita akan membahas rasio keuangan perusahaan. Net profit margin saham perusahaan berada di angka 21,02%. Net profit margin adalah rasio yang membandingkan keuntungan perusahaan dengan jumlah total uang yang dihasilkannya. Rasio ini digunakan untuk memberi analis gambaran tentang stabilitas keuangan perusahaan. Return on equity berada di angka 11,35%. ROE merupakan perhitungan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. Perhitungan ROE dapat digunakan sebagai tolok ukur kinerja keuangan perusahaan. Dan yang terakhir ada debt to equity rasio berada di angka 23,68%. Debt to equity ratio adalah rasio keuangan yang membandingkan jumlah utang dengan ekuitas.
Nilai rasio dapat dijadikan sebagai acuan untuk menilai kesehatan keuangan. Kemudian, kita akan membahas daftar pemegang saham perusahaan. Pertama, PT Dwi Tunggal Perkasa Mandiri. Dengan kepemilikan saham sebesar 57,74%. Kedua, PT Asen Bangun Persada. Dengan kepemilikan saham sebesar 15,99%. Ketiga, Standard Chartered Bank SGPVB. Dengan kepemilikan saham sebesar 6,79%. Dan terakhir, masyarakat atau publik. Dengan kepemilikan saham sebesar 19,42%. Ini dia sobat investor, pergerakan harga saham perusahaan selama tahun 2022. Ternyata, harga sahamnya masih sideways. Dari harga Rp396 per lembar saham di awal tahun, sekarang menjadi Rp372 per lembar saham. Update pertanggal 1 November tahun 2022, kira-kira, menarik tidak sobat investor di harga saham yang sekarang? Mari kita bahas dari sisi valuasi saham perusahaannya. Selanjutnya, kita akan membahas valuasi saham perusahaan. Dividend yield saham perusahaan berada di angka 3,23%. Dividend yield adalah tingkat pengembalian dalam bentuk dividen tunai kepada pemegang saham. Perusahaan yang memberikan dividen yield tinggi, harga sahamnya akan mengalami kenaikan terutama saat menjelang pengumuman dividen. Memiliki price earning ratio yaitu 5,02 kali. Price earning ratio adalah rasio yang digunakan untuk menilai mahal murahnya saham berdasarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih. Price earning ratio yang tinggi pada saham dapat diinterpretasikan sebagai saham yang mahal jika pada periode waktu mendatang perusahaan tidak mampu meraih laba bersih yang lebih tinggi. Kemudian, price book value yaitu 0,76 kali. Price book value adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan harga saham terhadap nilai buku perusahaan. Rasio price book value yang lebih kecil dari 1 dapat mengindikasikan saham perusahaan adalah murah, karena masih lebih rendah dari nilai buku. Dan yang terakhir ada book value per share dengan nilai Rp489. BVPS adalah rasio yang menghitung nilai buku sebuah perusahaan untuk setiap lembar saham. Sebuah saham yang memiliki nilai BVPS lebih tinggi dari harga per lembar sahamnya dianggap sebagai saham undervalue. Sementara jika nilainya rendah maka dianggap overvalue. Sobat investor, apakah di harga saham yang sekarang, sudah cukup murah dan menarik untuk dikoleksi? Kira-kira untuk harga sahamnya, apakah akan naik atau malah turun? Akhirnya, kita sudah selesai sobat investor. Maman ucapin terima kasih banyak, buat sobat investor yang sudah menyimak pembahasan dari awal sampai akhir. Sobat investor sudah tahu belum apa nama perusahaannya? Tulis di kolom komentar ya, kalau jawabannya salah, nanti Maman kasih tahu. Oh iya, Maman mau ngingetin kalau konten ini hanya bertujuan untuk pembelajaran saja, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Karena keputusan investasi tetap berada pada masing-masing investor. Sekali lagi Maman ucapin terima kasih. Jangan lupa subscribe ya, dan nyalakan loncengnya, supaya Maman yang keren, ramah, baik hati dan tidak sombong ini, tetap semangat untuk buat kontennya. Sampai bertemu lagi. Saham hangat, buat investor semangat.